Nah, sebelum saya menanggapin ya, saya ucapkan terima kasih pada netizen yang telah mendukung kami baik doa dan yang lain-lainnya. Tanpa dukungan dari netizen, kami nggak ada artinya. Dan ini jangan salah, dukungan ini di samping dukungan netizen, kami ada dukungan dari media. Makanya saya sangat terima kasih. Termasuk ke Intan ini, itu saya terima kasih sekali. Nah, tanpa dukungan dari Intan, nggak ada apa-apanya. Dan media-media lain yang selalu menyorot kasus ini. Makanya sampai terjadi seperti ini. Alhamdulillah sampai itu saya tak ucapkan. Sini gitu. Kalau saya, keyakinan saya dari awal saya yakin 99% dari awal. Karena saya bilang ini pengalaman saya. Berulang kali saya sampaikan, saya kan mantan auditor militer. Auditor militer kerjaannya yang menyidangkan tentara. Hal seperti ini, pas saya melihat perkara ini, saya berkeyakinan ini memang benar-benar kayak gini dizolimi. Makanya saya berjuang betul. Tapi alhamdulillah kan memang hakim pun memang sangat bijaksana. Kan waktu itu kami mendatangkan ahli kami. Kan jelas pertanyaan saya. Kalau kasus seperti ini bagaimana? Harus dibatalkan tersangka. Dan Peggy harus dibebaskan. Seperti itu kata ahli kami. Gitu. Tapi bisa dijelasin nggak sih mungkin Mayor apa alasan hakim menerima permohonan Peggy? Ya memang karena sesuai dengan fakta hukumnya pertimbangan dari hakim itu. Satu, aku bilang ya, di sini dalam perkara ini saya lihat perkaranya Peggy itu penyidik ini perlu menurut saya disidangkan kode. Saya minta kepada Kapolri, semoga Bapak Kapolri mendengar apa yang saya sampaikan. Satu, Kapolda sama Dirkrimu dan jajarannya itu penuh memalukan institusi Polda Jawa Barat. Sementara di Polda Jawa Barat masih banyak anggota yang bagus. Ini hanya kenapa saya bilang memalukan sekali sampai kalah di pra-peradilan ini. Mereka ini tidak sesuai dengan Perkap Kapolri. Kalau mereka mengikuti aturan Perkap Kapolri, makanya saya bilang mereka telah melakukan pelanggaran kode etik, melawan perintah Kapolri. Apa sih dalam mengatakan bisa berani melawan perintah Kapolri? Jelas ke perintah Kapolri itu di Perkapnya kok. Sebelum ditersangkakan orang itu dia dipanggil dulu, ada tahap-tahapannya, dia dijadikan sebagai saksi, baru di gelar perkara. Kalau ini tidak, klien kami tanggal 21 Mei 2024 itu dijadikan tersangka. Baru dicari alat bukti pun yang lemah. Coba kalau mereka mengikuti aturan semuanya dari Kapolri, Perkapnya Kapolri. Makanya saya bilang, kalau institusi Polri bagus, kepemimpinan Pak Rizky Sigit Prabowo juga bagus, kabar skrim sekarang ini Pak Wahyu Widada juga bagus, semuanya bagus. Ini hanya oknum. Polda Jawa Barat masih banyak personil bagus. Ini hanya segelintir aja, terutama di Krimumin. Ini di Krimumin saya bilang memang harus copot. Tidak ada kata lain, harus copot. Tapi apa kekeliruan penyidik sih Mayor dalam membuat Peggy jadi tersangka ini? Ya saya bilang tadi, mereka tidak ikutin aturan dari Perkap Kapolri. Mereka memaksakan kehendak. Udah itu juga ini yang di PO itu adalah Peggy Peron. Alamatnya berbeda, alamatnya dimundur. Tinggi badannya berbeda, ciri-cirinya berbeda, semuanya berbeda. Sementara klien kami adalah Peggy Setiawan, alamatnya di Talun. Jauh, ciri-ciri berbeda. Masih dipaksakan juga. Ini loh. Makanya aku bilang tadi, tahapan-tahapan tadi membuat dia jadi tersangka, dipaksakan karena Dirkrimum itu. Termasuk nama Kapoldanya. Saya bilang itu Kapolda pasti tahu. Seperti ini loh, saya bisa menyayangkan. Ya, waktu itu kan ada kan, mungkin itu viral, ada pertanyaan saya kan ada ke Profesor Suhandi. Saya sampaikan, kalau seandainya orang tersebut dia DPO adalah Peggy Peron. Saya sebut namanya waktu itu. Sementara yang dijadikan tersangka adalah Peggy Setiawan. Alamat Peggy Peron berbeda, ciri-cirinya berbeda, tanggal lahirnya berbeda. Kalau Peggy Peron alamatnya di Mudu, sangat jauh. Sementara klien kami Peggy Setiawan, alamatnya di Tandu, tanggal lahirnya berbeda, wajahnya berbeda, semuanya berbeda. Ditangkap.
ditangkap pun tanpa melewati proses yang ada. Makanya saya sangat menyayangkan sekali, sangat menyayangkan sekali saya. Jangan sampai ini buat pelajaran juga, ini pelajaran biar Polda Jawa Barat mau koreksi diri. Termasuk saya berpesan terhadap Kompolnas. Kompolnas saya sangat menyayangkan juga Kompolnas. Berdirinya Kompolnas untuk mengawasi polisi. Bukan dia seakan-akan menjadi juru bicara polisi, menjadi pengacaranya polisi. Kan gitu loh. Harapan masyarakat adanya Kompolnas ini untuk menjadi penyimbang dari polisi. Jangan seakan-akan menjadi pengacaranya polisi, menjadi juru bicaranya polisi. Itu salah. Harus itu loh. Kita tegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi nuansa masyarakat, bukan saya yang menilai, masyarakat yang menilai. Ya seperti itu Kompolnas itu. Apakah ya, kita masih sama-sama kita mengkoreksi diri itu. Nah soal ini Mayor, soal kesaksiannya Profesor Suhandi ini kan jadi saksi yang membuat hakim yakin nggak sih kalau Peggy ini jadi tersangka tidak sah? Yakin? Kan waktu itu saya bertanya. Lihatlah di TikTok atau di YouTube. Pertanyaan saya bagaimana? Sudah jelas, sudah nyata kok. Sudah nyata. Kami sebenarnya dari awal perkara sudah tahu. Ini akan bebas. Tetapi kita tidak tahu juga ada kepentingan nggak. Tidak. Ternyata benar. Yang hakim bilang saya tidak punya kepentingan sini. Ya alhamdulillah. Hakimnya memang benar-benar berdiri pada poros yang ada. Ada kemungkinan nggak sih polisi akan membuat Peggy menjadi tersangka lagi kalau memiliki bukti yang lebih kuat? Ya silakan aja. Silakan aja. Tidak masalah kok. Ini pun kami akan menggugat. Kami menggugat harus memberikan ini ganti rugi materi dan memberikan nama baik. Ya silakan aja kok. Silakan, tidak masalah kok. Tapi Susno Duaji bilang kalau Kapolda Jabar sebaiknya mundur. Bukan mundur, saudara, dicopot. Kalau dia nggak mau mundur, polisi sampaikan kepada Kapolri. Copot aja. Orang paling bertanggung jawab kok. Tapi mana ada ini Kapolda tampil di depan. Maksud saya dari awal saya mengatakan, udahlah kita lakukanlah dengan tadi penangguhan penahanan dulu sambil kita melakukan penyelidikan. Kalau seperti ini bagaimana? Kasihan loh terhadap ini orang. Jangan sampai nanti ada kasus pembunuhan lagi di Jawa Barat. Kalau masih diisi sama orang-orang itu ini juga nanti ada kasus pembunuhan lagi, nanti dicari ijazah, cari KTP, cari KK, cari foto, minta keterangan saksi, dijadikan tersangka. Ya bahaya, penegakan hukum bahaya. Tapi dicopot, udah dicopot, Kapolda dicopot, sama di Krimum itu. Lihat aja sekarang ini kerjanya. Klien kami dijadikan tersangka, ditangkap, ditersangkai dulu baru dia cari alat bukti. Lihat aja sekarang bagaimana kerjanya. Lihat sekarang ini. Makanya saya bilang tidak ada lain hal seperti gini. Saya ingin kata-kata Kapolri. Kapolri kan ngomong, saya siapa yang berani mengkritik pedas Kapolri akan menjadi sahabat Kapolri. Saya mau jadi sahabat Kapolri. Saya kritik sekarang. Mana janjinya Kapolri? Copot kepalanya, buang ke kepalanya. Kan gitu kata Kapolri. Kalau busuk ekor ya. Nah sekarang potong ke kepalanya, buang ke Kapolda sama ini Krim, copot. Bentuk tanggung jawabnya terhadap perkara ini. Kalau misalnya skala 1 sampai 10, berapa sih nilai penyidik yang mentersangkakan Peggy yang kemarin? Saya kalau menilai ya, saya agak bisa juga. Saya kalau menilai saya nggak mau. Nilai, tapi yang jelas masyarakat aja menilai. Sampai dibatalkan oleh pra peradilan itu, bagaimana nilai itu masyarakat yang menilai. Kalau saya menilai ya, saya bukan guru matematika. Tapi ada pesan nggak sih buat Kapolri mungkin selain tadi abang yang segera mundur mungkin? Apalagi sih pesan dari abang? Ya pesan saya tadi ya, yang jelas saya bilang saya permintaan sama Kapolri. Ini Pak Kapolri, terusan saja, kalau institusi Polri, saya bilang bagus. Tidak ada masalah. Pimpinan Kapolri bagus. Makanya saya bilang, Pak Listio Sigit bagus. Kabaris-Krim Pak Wahyu Widada bagus. Dan yang lain-lainnya bagus. Begitu juga di Polda Jawa Barat. Masih bagus, sangat banyak bagus. Hanya oknum aja, tapi jangan sampai karena oknum seperti ini membuat nama Polda Jawa Barat jelek. Segeralah, kalau pesan saya, segeralah diganti aja lah. Yang jelek-jelek yang tadi kita buang, kita singkirkan aja. Masih banyak kok perwira-perwira lain kok.
Untuk penyidik masih banyak perwira, banyak bintara-bintara yang lain untuk bisa menduduki jabatan. Tapi untuk Kapolda ada pesan nggak sih buat abang mungkin terkait hal kasus ini terjadi, mungkin kedepannya seperti apa gitu? Kapolda ini, saran saya sekarang mundur aja, mending mundur aja. Tapi kalau perpisahan itu akan datang, ini pelajaran bukan untuk Kapolda Jawa Barat sekarang ini aja, untuk seluruh. Marilah maksud saya, kita untuk mentersangkakan orang itu benar-benar sesuai dengan prosedur. Kalau dia sesuai prosedur yang perkapnya Kapolri, tidak akan seperti ini. Makanya aku bilang, kalau bisa itu si Polri, bagus. Karena sudah ada semua, bimbingan untuk relnya itu sudah ada. Peraturan kabar reskrim, jelas sudah ada semuanya. Tinggal diikutin aja kok. Tapi kalau diingat karena pengacara, maksud saya itu ya, didengarkan juga yang apa kami sampaikan gitu. Makanya saya ingat kata-kata dari Pak Benny Mamoto kalau nggak salah itu menyampaikan waktu sama-sama narasumber sama saya di salah satu TV. Pak Benny Mamoto itu mengatakan ini tidak ada komunikasi yang baik dan transparansi. Saya setuju. Kalau pihak Polda komunikasi sama kami pengacara yang baik, transparansi apa yang disampaikan kepada kami, bagus. Sebenarnya bagus, kita sama-sama jadi juga. Makanya saya ingatkan kembali lagi, saya sebenarnya tidak ikhlas siapapun yang ngebunuh berkeliaran. Tidak ikhlas saya. Dan saya nggak mau juga orang yang bukan ngebunuh tapi dia menjadi kambing hitam. Itu saya tidak suka juga. Intinya sama. Tapi kalau untuk Pak Hakim nih, Pak Eman Sulaiman, lihatnya seperti apa sih Bang yang kemarin memutuskan kalau terkait Pak Eman Sulaiman ya? Iya, mungkin ada rasa terima kasih atau Iya, gimana Bang? terima kasih. Karena beliau bukan karena maksud saya begini, bukan berarti dia sesuai fakta yang ada. Sesuai fakta yang ada. Dan fakta itu kan di persidangan semua ditemukan. Makanya saya waktu sidang, saya dari pihak Polda juga saya bilang ya, bakal kami udah optimis dari awal, sebab jawaban permohonan kami aja mereka itu saya bilang ya ngambil dari BAP aja. Bukan apa yang kami tanya, kami minta. Kami nanya seandainya apa kan penyebab menahankan kami. Dia kenapa ditahan, kenapa ditangkapkan? Jawabannya lain. Jawaban bukan itu, ngambil dari BAP. Yang satu, yang kedua, memang ini lucu-lucuan. Sidang ini lucu-lucuan. Saya bilang kenapa yang lucu-lucuan? Mereka dari Polda itu udah pernah ngomong kalau 2 orang pikir. Kan 3 di putusan pengadilan, yang ada yang DPO. 3 orang itu Peggy Peron, Dani sama si Andi. Tapi waktu jumpa Polda itu mengatakan 2 orang fiktif. Padahal 2 orang itu yang fiktif katanya si Dani sama si Andi jelas kok di dalam putusan pengadilan itu dia memperkosa mereka kok. Yang menggunakan benda tajam itu si Dani untuk melakukan pengejaran terhadap si korban menurut putusan pengadilan si Andi. Tadi keduanya kan benar-benar aktif memperkosa dua-duanya. Tapi dua-duanya katakan fiktif. Ya lucu aja. Kalau si Peggy Peron itu tidak memperkosa. Putusan pengadilan ya, putusan pengadilan dia hanya membuka baju, memegang payudara, mencium. Itu putusan pengadilan. Tapi kok 2 dikatakan fiktif? Makanya saya bilang kalau fiktif berarti perkara ini nama perkara fiktif. Kenapa dimajuin? Nah ini kalau untuk klien abang apa sih pesannya buat Peggy nih bebas sekarang gitu? Iya kalau bebas. saya pesan ke Peggy beraktivitas seperti biasa. Gak usah ada takut apa-apa. Kami siap, saya siap membantu. Bahkan jujur saya siap membantu yang udah terpidana itu ya. Saya bantu mereka, siap saya bantu. Tapi kalau mereka minta, bahkan saya bilang dari aparat kepolisian, pesan saya kepada Presiden. Saya bilang Presiden ini ya. Saya tanggal 22 Juli nanti menghadap Presiden, menghadap Menko Polhukam. Karena udah terjadwal, saya 22 Juli akan menghadap Menko Polhukam. Saya meminta agar Presiden membuat tim pencari fakta, biar ini benar-benar terbongkar. Ini kalau ini saya sampaikan ini ya. Perkara ini ada di belakang. Kalau ada tim pencari fakta, ada sesuatu yang lebih besar. Nggak usah saya sebutkan, ada sesuatu yang lebih besar. Tapi harus dicari tim pencari fakta. Saya siap membantu kok. Saya siap membantu. Kita sama-sama membantu kok. Sama membantu apa? Sama benar-benar. Sama kita bantu apa? Saya siap mencari juga. Korban apa pelaku ini pun saya siap juga membantu. Cuma saya ada beberapa informasi yang saya dapat.
Tapi kan nggak bisa saya ceritakan di ini. Nah ini yang terbaru nih Mayor, ada Peggy mengaku selama di tahanan dipukul. Memang ada sih, pengakuannya ada. Selama di tahanan kan dipukul di tahanan atau waktu pemeriksaan memang ada. Kan ada pengakuan di TV kan waktu itu kan? Iya, sudah. Memang ada. Tapi melihat itu seperti apa sih? Dia nggak boleh dong. Nggak boleh dong mukul-mukul kok. Sangat menyayangkan ya? Saya menyayangkan. Saya ini mas, kalau sampai mau tahu, saya pernah juga, bukan membanggakan diri saya. Saya sudah ikut kursus hukum humanitar, hukum perang. Hukum perang aja, tawanan perang itu harus diperlakukannya baik kok. Nggak ada hukum memukul. Tawanan perang loh. Karena saya bisa bicara gini, karena saya udah kursus hukum perang. Hukum perang itu diatur kok. Musuh sedang terjun payung aja nggak boleh tembak. Tawanan nggak boleh digebukin. Apalagi ini tawanan. Ini bukan tawanan, ini tahanan. Itu pun kita menganut azas praduga tak bersalah. Orang belum bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Salah dong kalau gitu. Bisa dilaporkan. Nanti kita lihat, kita dalami nanti. Kita dalami. Saya mungkin kita tinggal nanti berkoordinasi sama pihak Peggy Setiawan ini. Apakah perlu ini yang kayak penyidik-penyidik yang melanggar perkap Kapolri kita laporkan.